apa kabar Anda semua? Ini kita ketemu di hari Minggu nih. Hari libur mestinya kita santai-santai gitu ya, Bung Rocky, nonton film atau dan aktivitas lain atau olahraga gitu. Tapi yang sekarang lagi rame justru ada sutradara film nih yang bikin heboh di kalangan netizen. Kebetulan sutradara film ini dia jadi komisaris di Askrindo, namanya Kemal Arsad. Dia katanya sih mau kalau ketemu Gubernur Jakarta, Anies Baswedan mau meludahin mukanya gitu. Dan netizen rame-rame minta kalau ketemu gua jangan lupa ya bro, ludahin gua ya gitu. Dia mau meludahi, padahal kan Anies suruh supaya pakai masker, jadi nggak boleh meludah di sembarang tempat karena dia bisa nyebarin virus tuh dengan meludahi gubernur. Itu berarti meludahi juga rakyat Jakarta karena gubernur adalah kalau pakai istilah-istilah netizen simbol. Iya. Jadi apa ini problemnya sehingga harus meludahi? Kalau zaman COVID mestinya meludahi di tempat yang aman. Masa meludahi wajah orang? Itu artinya nge-prokes dong. Begitu ketemu orang dia ludahin berarti dia buka masker. Berarti virus itu split ke dalam udara terus terhirup. Ini juga udah bikin keonaran nih. Mau meludah di tempat umum dalam kondisi pandemi. Iya. Nah, publik sekarang kemudian mempersoalkan karena posisi dia sebagai komisaris dan kemudian Pak Erick Thohir Menat BUMN itu waktu itu menyatakan bahwa salah satu yang penting adalah akhlak gitu. Jadi akhlak itu penting. Tapi meludahin orang ini kan bukan akhlak yang baik dan kalau dibaca oleh anak kecil juga bukan contoh yang baik kan kira-kira begitu. Ya ini juga ini apapun ini zaman COVID, zaman pandemi kan justru kita harus dijauhkan dari mental yang bukan sekedar buruk tapi ini mental busuk karena memakai idiom meludah yang berarti kumpulan virus juga akan keluar dari ludahnya kan itu ini otaknya nggak nyampe sebetulnya. Ini komisaris yang berupaya untuk pamerkan keangkuhan itu. Padahal dia komisaris di BUMN. BUMN itu Badan Usaha Milik Nenek dia. Milik negara. kata Erick Thohir itu bukan badan usaha milik nenek lo, kata menteri. Kata menteri BUMN itu. Ini saya mesti minum air sebentar nih supaya tenggorokan segar. Jadi kita masuk lagi di dalam upaya mengevaluasi semua tokoh publik. Karena bagaimanapun itu menyangkut hak rakyat untuk memperoleh jaminan bahwa setiap pemimpin lembaga publik, apalagi yang dibiayai oleh rakyat, BUMN itu dibiayai oleh rakyat, itu harus paham tentang kedudukan dia sebagai pejabat negara sebetulnya kan. Karena kalau pejabat negara mau meludah, itu artinya sama seperti prinsip guru meludahi murid meludahi kelas sekolah nanti. Kan begitu nanti. Jadi begitu yang diajarkan di dalam prinsip kita tuh. Berarti nanti kalau saudara siapa ini meludahi Anies, dan nanti Anies akan meludahi Erick gitu kan. Jadi kacau. Jadi intinya sebetulnya nggak mampu sebetulnya memimpin sebuah institusi yang jadi cermin dari akhlak. Ya, nah orang kemudian juga membandingkan ini kasus yang sama itu dengan Ahmad Dhani. Pada waktu itu kan dia juga pernah men-tweet di akun Twitter yang minta agar para pendukung penista agama itu wajahnya layak diludahi kan begitu si Ahmad Dhani. Dan dia tidak spesifik menyebut nama orang ya. Pada waktu itu Ahmad Dhani dijatuhi hukuman 1,5 tahun karena kasus itu. Nah kalau ini spesifik menyebut nama orang dan yang mau diludahi itu pejabat publik kan gitu. Ahmad Dhani pakai istilah meludahi itu dalam upaya bencian gitu kan sebetulnya tuh. Tapi oke, itu dapat ya karena dengan cara macam-macam karena dia Ahmad Dhani maka dia mesti dihukum itu. Lain kalau Ahmad Dhani ada Ahmad Dhani yang pemusik kan? Iya. Ya betul ya. Bukan ya komisaris bukan Ahmad Dhani. Dia komisaris mungkin. Untung Ahmad Dhani bukan. Dia di perusahaan bukan kalau di dia BUMN. Komisaris,
Kalau Ahmad ini komisaris pasti nggak dihukum. Jadi publik terus bikin perbandingan, ini selalu ada aja ditemukan ketidakadilan itu. Ahmad Dhani menyebut kata meludah dihukum, dan dihukumnya nggak gila-gilaan tuh, dimasukin ke tahanan kriminal itu dengan fasilitas yang buruk. Nah sekarang yang melakukan itu adalah komisaris siapa tadi? Askrindo. Ya. Ya itu akibatnya kan. Askrindo singkatan apa ya? Akhlak saya kurang Indonesia itu. Akhlak saya kurang Indonesia. Oke, jadi kita balik lagi pada tema tadi. Jadi seluruh keangkuhan sebetulnya itu langsung terlihat. Bahwa semua komisaris sebetulnya angkuh, yang ini aja baru terlihat. Yang lain kan menjadi pongah karena memang diangkat secara khusus oleh Erick Thohir untuk kepentingan rangkap, kepentingan menampung mantan-mantan pendukung Jokowi, sekaligus kepentingan mempersiapkan tim sukses buat Erick Thohir. Jadi nanti kalau Erick Thohir maju presiden, dia akan dicatat bahwa anak buah Anda ingin meludahi Anda tuh. Gubernur aja dia mampu ludahi, apalagi Anda. Nanti akan begitu tuh, diingatin. Jejak digitalnya. Jadi hati-hati Erick Thohir, nanti dia juga bakal kena ludah dari orang yang diangkat sendiri. Ya. Nah, ini kan di luar masalah komisaris-komisaris ini, sekarang juga yang orang tengah heboh disoroti itu adalah penunjukan duta besar ya, Bung Rocky. Ya. Dan kemarin itu Presiden baru saja menunjuk 33 orang duta besar baru, dan rupanya media menghitung itu 13 orang diantaranya itu adalah dari kalangan pebisnis, kemudian politisi gitu, ya, dan juga ada yang kemarin jubir presiden. Jadi artinya mereka bukan orang karir, tapi menjadi pertanyaan banyak pihak, kenapa bagi ada korporasi besar, misalnya seperti Sinarmas gitu, managing direkturnya Sinarmas yang ditunjuk menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Dulu kita juga pernah di zaman Jokowi juga, duta besar untuk Malaysia itu adalah pemilik Lion Air gitu. Jadi artinya kan sekarang kita melihat bahwa ada pasti ada kepentingan bisnis, karena kemudian kita tahu Lion Air kemudian membuka jalur penerbangan Malaysia, dan kemudian dia buat perusahaan patungan dengan Malaysia dan sebagainya. Nah ini kita menjadi bertanya, orang publik bertanya-tanya apa urusannya dengan Sinarmas dengan Korea Selatan saat ini. Itu berarti nanti akan ada jalur-jalur investasi melalui aktivitas diplomasi dari Sinarmas. Gampangnya begitu lihatnya. Jadi bukan lagi G2G, tapi B2B. Jadi ini business to business. Jadi duta besar bisnis sebetulnya tuh. Padahal Korea itu satu peluang untuk dilihat sebagai sahabat jangka panjang. Nah itu berarti mesti ditempatkan orang yang tidak punya kepentingan jangka pendek dengan bisnis, apalagi kepentingan jangka panjang yang basisnya bisnis. Jadi tetap nomenklaturnya kan nggak boleh begitu tuh. Kalau orang punya kepentingan dengan, apalagi dia menjabat CEO atau petinggi dalam sebuah bisnis, dia nggak boleh ikut dalam jabatan publik. Karena jabatan publik itu yang akan menguntungkan kelompoknya tuh. Jadi ini prinsip dasar di dalam good governance yang Erick Thohir nggak paham. Bukan Erick Thohir, Erick Thohir juga kadang-kala. Presiden nggak paham tuh. Jadi presiden dapat input dari mana? Itu berarti ada kelompok kepentingan yang menginginkan pos di Korea Selatan itu diduduki oleh seseorang yang nanti menghasilkan jaringan buat kelompok itu. Ini idenya begitu akhirnya. Jadi bukan lagi duta besar dari sebuah bangsa. Kan ambasador itu kan istilah mewah tuh, istilah mulia, istilah agung. Kalau kegiatannya cuma memuluskan investasi, itu artinya ya pakai aja broker internasional banyak. Di dunia ini kan ada perusahaan yang isinya brokerage. Sewa aja broker kalau cuma soal bisnis. Tapi ini soal politik, soal bangsa itu, soal kebudayaan. Itu intinya kenapa kita memerlukan seorang dubes yang punya kapasitas untuk mewakili bangsa, bukan untuk mewakili korporasi. Nah, jadi kan publik tidak salah kalau kemudian sekarang menjadi merasa mendapat justifikasi bahwa sebenarnya pemerintahan Jokowi itu memang dikendalikan oleh kelompok-kelompok kepentingan bisnis. Tadi kan saya nyebut ada duta besar yang sebelumnya Lion Air, kemudian sekarang ini Sinarmas. Kita tahu juga grup Mayapada, Thohir menjadi salah satu One Team Press. Nah, ini kan jelas sekali bahwa mereka masuk dalam pemerintah dan dalam posisi-posisi yang sangat strategis dan penting.
Penting sekali korporasi besar ini untuk mengakumulasi kapitalnya, tentu dengan prinsip-prinsip green economy, social justice. Itu penting karena dunia sekarang melihat bahwa masa depan itu ditentukan oleh ekonomi hijau. Masa depan itu ditentukan oleh prinsip justice di dalam penggajian tuh. Nah kalau kita lihat misalnya Sinarmas, kan dia punya industri ekstraktif di bidang lingkungan yang berkali-kali dipersoalkan orang tuh. Soal macam-macam lah. Sawit, sawit terutama tuh. Yang sebetulnya bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dalam rangka menuju ekonomi baru tuh. Nah kita nanti bulan November akan ada sidang baru di tingkat dunia, lanjutan dari kesepakatan Paris untuk menentukan zero emission itu. Ini berarti ada lobby lagi dari mereka yang menguasai industri-industri perusak lingkungan untuk menunda zero emission itu. Jadi kecurigaan orang begitu tuh. Nah kalau kita datang ke Korea Selatan itu berupaya untuk menghasilkan jenis ekonomi yang ramah lingkungan. Mulai dari mobil listrik macam-macam, riset tentang kemampuan rumput laut misalnya untuk jadi sumber chips elektronik yang ramah lingkungan. Ini akan bertentangan dengan kalau dia lihat, loh kok dubesnya justru ada persoalan di Indonesia dengan pencemaran dan memproduksi industri yang tidak ramah lingkungan. Nah ini pertimbangan-pertimbangan semacam ini yang harusnya dari awal dimengerti oleh Presiden. Tapi semua pertimbangan itu hanya batal karena sekedar untuk nampung mereka yang pernah berjasa pada Presiden. Mestinya berjasa pada negara, bukan pada Presiden. Nah, Presiden kan dipilih 5 tahun aja, bangsa ini harus diwakilkan oleh seorang dubes sebagai bangsa yang punya sejarah panjang, apalagi sejarah ke depan, yaitu tadi, paham nggak dubes ini dengan soal environmental ethics? Karena Korea Selatan sangat peka dengan soal-soal semacam itu tuh. Tapi ini bukan soal dubesnya sebetulnya, tetapi pikiran dari istana yang sekedar ingin dapat keuntungan atau membalas budi dari mereka yang pernah berjasa pada pemilihan presiden yang lalu. Jadi dibisniskan sebetulnya dubes ini. Jadi artinya clear, jadi hampir semua jabatan-jabatan, mulai dari komisaris, sekarang dubes, dan kita tidak tahu nanti apalagi yang merupakan jadi semacam balas jasa, atau kalau kita sebut dalam politik sebagai trade-off ya, trade-off politik gitu ya. Ya ini ya trade-off, barter. Barter ya. Jadi berarti nanti kita akan lihat lagi banyak pos baru lagi, karena masih banyak yang nuntut balas jasa kan. Sebagian mereka udah dapat balas jasa lewat Omnibus Law, kan sebenarnya udah cukup tuh, udah gila tuh, yang tetap masih kita tentang. Ini dapat balas jasa secara politik lagi tuh. Jadi seluruh desain negara itu akhirnya ditentukan oleh korporasi. Mulai dari pos luar negeri sampai pos di daerah itu ditentukan oleh korporasi. Itu buruknya sistem demokrasi kita tuh. Sehingga suara Greenpeace, suara LSM lingkungan, suara akademisi yang pro tentang lingkungan itu diabaikan pemerintah. Jadi tapisan itu kan nggak terjadi tuh. Seolah-olah jadi dubes itu ya sekedar untuk tempatkan seseorang. Padahal jadi dubes artinya tempatkan seseorang yang punya ide itu. Ide apa yang sedang berada di pikiran dunia sekarang? Yaitu ide environment, ide kesetaraan manusia, ide social justice. Nah ini yang harusnya di scrutinize oleh DPR nanti nama-nama itu. Tapi seperti kita tahu DPR itu kan sama dengan pemerintah isinya. Ya, itu kan formalitas saja. Saya kira hampir pasti mereka ini akan ditunjuk, kecuali ada yang sempat menghebohkan, misalnya kayak calon dubes Arab Saudi, kader PDIP yang buat heboh akhirnya digeser, tapi tetap juga dapat posisi kan gitu. Iya, tapi nanti juga dubes PDIP yang digeser karena tidak sopan terhadap Arab Saudi, nanti juga di dalam pertemuan kan akan ketemu juga dengan ambasador dari Arab Saudi di tempat yang sama kan. Itu kan komunitas diplomatik internasional kan pasti sering ketemu. Lalu akan dilihat dia masih ada di Indonesia bagaimana sih. Apalagi konsep dasarnya adalah persamaan di dalam culture tuh. Nah, kita dengan Arab Saudi dan negara-negara Afrika yang Muslim, culture-nya sama, yaitu ibadah haji rutin. Jadi dia kan diperbincangkan juga di situ.
Oke, jadi Bung Rocky, saya kira kita perlu juga mengusulkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir kalau masih ada pos pos komisaris, karena ini kalau saya lihat di medsos tuh sekarang orang sedikit-sedikit kalau komentar Bismillah komisaris. Gitu. Jadi kalau dia memberikan komentar dan kelihatannya bagus, kemudian itu Bismillah komisaris. Jadi mudah-mudahan lah kalau komentarnya di medsos bagus itu jadi komisaris. Tapi sekarang kayaknya Pak Erick perlu kita beri tambahan syarat bahwa seorang komisaris itu dilarang meludah sembarangan, khususnya meludah ke wajah Gubernur DKI Anies Baswedan. Atau memang itu sebetulnya standarnya untuk jadi komisaris harus bisa memaki, harus bisa nyinyir, dan harus bisa meludah gitu. Oke, atas nama COVID, atas nama protokol kesehatan, kita sementara itu kita mengingatkan bahwa dilarang meludah sembarangan, apalagi khususnya di wajah Anies Baswedan. Jadi buat sang komisaris, pakai masker. Buka masker untuk menghirup udara, bukan untuk meludahi orang lain. Gitu. Oke. Terima kasih, bye. Ya.